Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan merefleksi bagian firman Tuhan ini, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2022. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera dan berkat-Nya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksi sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema Natal. Lupakan yang lalu, tataplah ke depan. Teks firman Tuhan terdapat dalam Matius 1 ayat 21 dan Filipi 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian Filipi 3 ayat 12 sampai 14, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk meraih hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Natal dimulai dan didengar di kota kecil di Bethlehem, kemudian didengar seluruh dunia. Natal secara khusus artinya kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Apakah arti lupakan yang lalu? Dan frase di belakangku artinya masa lalu Paulus. Kalau kita mengingat kembali masa lalu Rasul Paulus atau Saulus adalah orang Farisi dan dia sangat taat pada hukum Taurat. Namun Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hatinya penuh kebencian. Bapak Ibu bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3, Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama. Orang tidak percaya kepada Tuhan seperti Saulus ini, hatinya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Kita lihat dosa-dosa dalam Galatia 5 ayat 19-21, yaitu percabulan, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, dan sebagainya. Paulus mengatakan ia melupakan yang di belakangnya, yaitu meninggalkan semua dosa-dosa masa lalunya. Paulus dapat meninggalkan dosa-dosa masa lalunya yang dimulai ketika Paulus melakukan perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya murid-murid Tuhan. Namun dengan caranya Tuhan sendiri, Paulus menjadi buta sementara. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Dalam kebutaan inilah Paulus mengalami namanya pertobatan. Tuhan membuka mata jasmaninya dan juga mata rohaninya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Natal adalah kedatangan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Marilah di hari Natal ini kita buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus dan kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berarti menatap ke depan, penuh optimis bahwa Tuhan yang memimpin hidup saudara dan berusaha maju dan berkarya bagi Tuhan ke depan. Dan ayat yang ke-14 menjelaskan, yaitu berlari-lari ke depan dengan usaha yang keras. Demikian pula kita sebagai orang Kristen haruslah mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Tataplah ke depan. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, memberi keselamatan, memberi damai sejahtera, dan memberi pengharapan dalam hidup saudara. Taatilah dia, karena dia memiliki caranya sendiri untuk menegur dan mengasihi anak-anaknya. Sebagai penutup bagian firman Tuhan pada hari ini, marilah di hari Natal ini saudara meninggalkan dosa-dosa masa lalu kita, kemudian menatap ke depan, yaitu semakin setia pada Tuhan dan semakin giat dalam melayani Tuhan dan semakin sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan, karena Tuhan ada di sana. Tuhan menunggu saudara. Tuhan Yesus berkati